Kita cerita dulu bagaimana supaya kita pasrah terima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan menyalahkan orang lain. Jangan gara-gara kamu, banyak gara-gara. Lebih baik kita jujur saja, ya sudahlah, apapun sebab yang dilakukan orang lain, kita jangan menyalahkan orang lain. Tidak etis dalam beragama menyalahkan orang lain. Karena kita selalu menyalahkan orang lain, maka kita menjadi menderita. Ya, jiwa kita tidak tenang. Ada anak sekolahnya tinggi, sarjana, tapi dia tidak mampu mengambil keputusan dalam hidupnya. Milih istri saja nggak kawin-kawin, kayak bisa milih ya. Iya. Untuk mengerjakan sesuatu dia gagap, seperti ada kecemasan dan ketakutan, inferiority complex, merasa dirinya rendah diri. Setelah kita korek-korek sebabnya apa, ini kita diagnosa tentang psikologi dia, mengapa jadi menjadi gagap, tidak punya keberanian mengambil keputusan. Bu, sengsara. Percaya enggak? Rasanya seperti gamang. Ngomong di atas mimbar saja, ngopi aku luas semuanya, buyar semuanya. Ini kan berarti nggak bisa hidup orang nih. Akhirnya dalam cerita dia, ternyata ada satu penderitaan yang dia tidak pernah menerimakan awalnya. Tidak mau berpasrah diri. Dia itu ditinggal mati oleh bapaknya. Sebabnya karena penyakitnya tidak cepat ditolong oleh dokter. Ya, suruh nunggu karena dananya nggak ada, sehingga akhirnya tidak cepat diobati sampai terlambat, akhirnya mati. Dia dendam kepada rumah sakit yang tidak menangani penyakit itu. Udah, kesalnya bukan main. Kemudian juga setelah bapaknya meninggal, ibu sekalian, dia ditanggung, dibiayai oleh kakaknya. Sekolahnya yang membiayai kakaknya sampai sarjana. Tetapi kakaknya ini, dia bercerita, dia galaknya bukan main. Sehari-hari kalau bangunin tidur langsung dibanjur sama air. Ya, kalau marah ditendang. Dia tersiksa hidupnya karena orang kakaknya itu sangat ganas sekali, ditendang, ditampak, ditonjok begitu. Jadi dia karena merasa ini sehingga hidupnya tidak bisa mengambil keputusan apapun. Coba repot enggak, Bu? Kalau hidup begitu repot enggak? Sengsara enggak? Sengsara hidupnya. Lalu akhirnya saya katakan, caranya gimana supaya dia itu menerima realita yang dengan kebesaran hatinya begini. Kamu sekolah selesai enggak? Selesai. Sampai sarjana, S1, S2, S3, S1. Alhamdulillah S1. Yang membiayai siapa? Ya kakak saya. Loh, ya kalau begitu kakak itu sayang sama kamu dong, nggak kejam. Kalau dikejam tentu kamu akan dibiarkan saja terlantar. Selagi kakak kamu masih membiayai kamu sekuliah sampai selesai, berarti kakak kamu sayang. Tapi dia kejam, dia galak. Loh, kamu harus belajar memahami sudut pandang orang lain. Kunkus semonoku jawane mah saking emane sira ditendang kudu kejem. Mung caranya begitu caranya. Jadi di sudut pandang lain kita harus mengerti sudut pandang orang lain. Saya yakinkan bahwa orang kakakmu itu sayang sama kamu. Kamu tidak dibenci. Dan Allah juga, kenapa Allah bikin mati bapakmu itu? Itu karena Allah sayang juga kepada kamu. Mungkin kalau bapakmu masih hidup, mungkin kamu kuliahnya tidak selesai. Ya, sengaja dihabisin bapakmu untuk menyelamatkan kamu jadi sarjana. Dia mikir. Jadi gimana? Ya sudah, itulah hidupmu. That is your life.
and you have to walk on. Kamu itulah kehidupanmu, harus kamu jalani. Waras sih. Di sini ada kiat-kiat bagaimana untuk berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, begini. Datang kepada Ustadz. Pak, kata Ustadznya, ya Bu, sing sabar. Pernah. Saya ini selalu disakiti oleh suami saya. Ya, selingkuh. Dia sudah yang berjiwa besar. Sudah Pak Kiai. Ini sudah berulang-ulang ketangguhan lagi. Minta maaf lagi, terulang lagi. Pak Kiai, sampai kapan saya harus bersabar? Sabar kan ada batasnya. Begitu mengatakan sabar ada batasnya, saya katakan berarti Anda belum paham maknanya sabar. Itu. Jadi ini terminologi agama ini tidak dimengerti sebetulnya. Ya, rumusan yang begitu indah tidak mengerti. Yang sabar ya ada batasnya. Kalau sabar itu tidak ada batasnya sampai titik darah penghabisan. Ya tapi kan saya tidak purik, saya tidak tinggal. Iya, itu bukan sabar, itu namanya terpaksa. Karena kamu sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu, suami selingkuh, mau minggat kemana? Jadi selama ini kamu ngurusin suami itu dalam keterpaksaan, itu bukan sabar namanya. Nah, jadi sabar apa? Sabar nggak ada batasnya. Ibu-ibu sekalian, makanan apapun yang diawetkan sampai dia tidak akan pernah busuk selamanya, diawetkan, itu namanya musabbarat, dibuat sabar. Jadi sabar itu gimana? Ya kalau kita sabar tidak bisa, ya disabar-sabarkan saja dulu. Nanti lama-lama juga bisa jadi sabar. Sabar tidak bisa datang dengan sendirinya, tapi dengan pelatihan, pendidikan, latihan berulang-ulang baru kita kokoh. Jadi sabar itu sebetulnya adalah kepribadian yang kokoh, siap menghadapi, punya keberanian menghadapi hidup, dan dia berjalan pikirannya bagaimana menyelesaikan persoalan, bukan melarikan diri. Kalau perempuan itu karena suaminya selingkuh lalu cari lebih, minta cerai, itu bukan sabar, namanya melarikan diri. Pengecut kau ini. Ya, kita hidup harus berani. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Dan disitulah hebatnya hidup, bukan keberhasilan, tapi bagaimana dia bertahan hidup ini. Ibu-ibu sekalian,